Maxo Pakua mundur teratur. Cornel Simbolon mundur. Nazarudin pun diduga sebagai salah satu investor itu keluar dari koalisi. Mereka marah karena diduga ulah Rusdiansyah yang memasukkan tanda tangan kader Partai Demokrat untuk menggugat Ketum AHY. Kader tersebut sekarang sudah melaporkan Rusdiansyah ke polisi pada tanggal 18 April 2021. Kami pun meminta dengan hormat agar pihak Polda Metro Jaya dapat memproses kasus ini. Dari April sekarang sudah Oktober. Posisi Nazarudin digantikan oleh Muhammad Azhari, mantan kader yang sudah menjadi anggota partai lain. Keuangan tim pun sudah seret. Karena agometer jalan terus, tapi hasil tak kunjung tiba. Bahkan KSP Muldoko sudah tidak mempercaya lagi tim Marzuki Ali. Saat ini semua kembali kepada KSP Muldoko. Beliau punya dua pilihan. Pertama, menghentikan semua ambisinya untuk mengambil alih Partai Demokrat. Mengakui kesalahannya. Meminta maaf kepada seluruh kader Partai Demokrat. Kami yakin masih ada ruang perbaikan bagi siapapun manusia di muka bumi ini yang telah berbuat khilaf atau salah. Bukankah saat ini timnya KSP Muldoko pun sudah cerai-berai? Pilihan kedua, KSP Muldoko silahkan melanjutkan ambisinya dan siap-siap kehilangan bukan saja uangnya, tapi juga nama baik dan kehormatannya. Bukan saja kehormatan pribadi, tapi juga kehormatan keluarganya. Kami yakin, insya Allah bersama Tuhan dan dukungan rakyat Indonesia, kami dapat memenangkan proses hukum ini. Akhirnya, kami mengingatkan kepada KSP Muldoko, tempuhlah cara-cara yang demokratis dan beradab. Jika memang ada ambisi jadi presiden, dirikanlah partai sendiri. Sudah ada contohnya, Jenderal mendirikan partai. Jenderal Edi Sudrajat mendirikan PKPI. Jenderal SBY mendirikan Demokrat. Jenderal Wiranto mendirikan Hanura. Dan Letjen Prabowo mendirikan Gerindra. Itulah sejatinya jenderal. Mendayagunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk tegak berdiri di atas kaki sendiri. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Bakomstra, Herzaki Mahendra Putra mengungkap, elit kubu Muldoko mulai terpecah. Herzaki mengatakan, sejumlah tokoh kubu Muldoko mundur satu persatu. Bahkan Nazarudin yang sejak awal jadi investor utama mulai mundur. Bukannya saat ini timnya KSP Muldoko sudah tercerai-berai, Maxo Pakua mundur teratur, Cornel Simbolon mundur, Muhammad Nazarudin diduga sebagai salah satu investor keluar dari koalisi, kata Herzaki. Menurut dia, Nazarudin keluar lantaran marah usai salah satu kuasa hukum kubu Muldoko, Rusdiansyah memalsukan tanda tangan kader Demokrat untuk melakukan gugatan terhadap Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Kasus dugaan pemalsuan tanda tangan itu, kata Herzaki, sudah dilaporkan ke polisi sejak tanggal 18 April tahun 2021 dan diharapkan diproses. Menurut Herzaki, Nazarudin sudah digantikan mantan kader Demokrat bernama Muhammad Azhari. Selain itu, Muldoko disebut sudah tidak mempercayai tim Marzuki Ali dan memilih menggunakan orang dekatnya di kantor staf kepresidenan dengan inisial ES. Herzaki juga mengungkap, Muldoko pernah marah besar kepada kuasa hukum kubunya, Rusdiansyah karena membocorkan sebuah pertemuan rahasia di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Pertemuan itu digelar untuk rapat dengan orang yang dipercaya bisa mengatur hukum. Informasi yang kami dapat KSP Muldoko marah besar mengetahui hal ini, kata Herzaki. Selain itu, ketika penunjukan kuasa hukum untuk melakukan gugatan di Mahkamah Agung, ada beda pandangan antar elit di kubu Muldoko. Johnny Allen dan Nazarudin mengusulkan menunjuk Yosef Badeoda sebagai kuasa hukum. Marzuki Ali mengusulkan Rusdiansyah. Namun Muldoko menghendaki Yusril Iza Mahendra.
nama terakhir yang ditunjuk sebagai pengacara. Partai Demokrat mengingatkan kepada Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko, tempuhlah cara-cara yang demokratis dan beradab. Jika memang ada ambisi jadi presiden, dirikanlah partai sendiri. Sudah banyak contohnya Jenderal mendirikan partai. Jenderal Edi Sudrajat mendirikan PKPI, Jenderal SBY mendirikan Demokrat, Jenderal Wiranto mendirikan Hanura, dan Letjen Prabowo mendirikan Gerindra. Itulah sejatinya jenderal, mendayagunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk tegak berdiri di atas kaki sendiri. Untuk itu, kepada KSP Muldoko, jika benar mengaku jenderal, dirikanlah partai sendiri. Jangan mengganggu partai orang lain, tulis DPP Partai Demokrat. Lalu kata Herzaki Mahendra Putra, rencana membangun koalisi antara Muldoko dan Yusril sudah mulai dibicarakan sejak 3 bulan lalu. Kami katakan bahwa kami tidak terkejut kalau dalam mencapai ambisinya, KSP Muldoko berkoalisi dengan Yusril. Kedua orang ini sama-sama ambisiusnya. Egomania. Mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai ambisinya, kata Herzaki. Kami sudah mendapatkan informasi koalisi mereka berdua ini, sejak 3 bulan lalu. Pembicaraan Muldoko dan Yusril, kata Herzaki, terjadi melalui rapat daring melalui aplikasi Zoom pada awal Agustus tahun 2021. Strategi Muldoko sebagai dalang dan Yusril sebagai wayangnya dengan pemeran pembantu adalah para pemohon gugatan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART partai. Herzaki menerangkan setiap kontrak profesional pasti ada bayarannya, dan hal itu wajar. Sehingga, ia meminta agar Yusril mengakui dirinya membantu Muldoko demi rupiah, jangan mengaku berkorban demi demokrasi. Kalau benar demi demokrasi, benarkan dulu ADART anggaran dasar, anggaran rumah tangga partainya Pak Yusril Partai Bulan Bintang PBB. Itu baru masuk akal, ucapnya. Selain itu, Herzaki juga menilai Yusril tidak paham atau belum membaca aturan Partai Demokrat, yakni jika keberatan dengan ADART maka diajukan ke Mahkamah Partai, bukan ke Mahkamah Agung. Untuk diketahui, polemik antara Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Demokrat kubu Muldoko yang melakukan kongres luar biasa KLB di Deli Serdang, masuk babak baru beberapa waktu lalu. Kubu Muldoko menunjuk Yusril sebagai kuasa hukum untuk menggugat ADART Partai Demokrat kubu AHY yang dinilai cacat. Kubu AHY langsung menyerang Yusril dengan mengatakan bahwa Yusril pernah mematok tarif 100 miliar rupiah untuk menjadi kuasa hukum menghadapi kubu Muldoko.